Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Kamil dari Farmasi 3D ingin sedikit mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Variasi Bahan Penghancur terhadap Sifat Fisikokimia dan Disolusi Tablet Aminopilin sebagai Terapi Asma. Ini gambaran dari jurnalnya. Selanjutnya, tujuan penelitian dari jurnal tersebut untuk mengetahui pengaruh dari konsentrasi bahan penghancur, yaitu Primogel yang digunakan terhadap kualitas tablet aminopilin yang dihasilkan. Selanjutnya, metodenya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu granulasi basah. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, evaluasi mutu fisik granul. Yang pertama, uji sifat alir granul. Uji ini dilakukan untuk mengetahui granul aminopilin yang dibuat mempunyai sifat alir yang baik karena sifat alir granul akan sangat berpengaruh pada daya alir granul saat proses pengempaan. Yang kedua, waktu alir dan kecepatan alir. Uji waktu dan kecepatan alir massa granul dilakukan untuk mengetahui granul aminopilin mempunyai waktu dan kecepatan alir yang baik atau tidak. Pada tabel sebelumnya, Formula 1 memiliki waktu alir yang besar dan memiliki kecepatan alir yang kecil dibandingkan Formula 2 dan 3. Walaupun ketiga formulasi tersebut memiliki kecepatan alir yang kurang baik karena tidak memenuhi syarat, hal ini disebabkan karena ukuran partikel kecil yang dapat mempengaruhi sifat adhesi dan kohesi besar. Namun, ketiga formula tersebut memiliki waktu alir yang baik karena memenuhi syarat tablet ideal yaitu tidak lebih dari 10 detik. Yang ketiga, sudut istirahat. Sudut istirahat merupakan sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk dengan permukaan horizontal pada waktu pengujian. Menurut British Pharmacopoeia edisi 4, suatu granul memiliki sudut istirahat yang sangat baik jika kurang dari 30 sekon, maka pengaliran bebas atau free flowing. Maka dapat dikatakan granul memiliki sifat alir yang baik. Pada tabel sebelumnya, Formula 1 memiliki sudut diam yang paling kecil dibanding Formula 2 dan Formula 3. Sehingga dapat disimpulkan ketiga formula tersebut memiliki sifat alir yang kurang baik karena sudut tersebut yang menghasilkan lebih dari 30 derajat 30 sekon. Hal ini disebabkan karena ikatan antar partikelnya besar atau kohesi jelek sehingga menghasilkan sudut besar. Yang keempat, compressibility index atau CI. Menurut British Pharmacopoeia edisi 4, nilai persentase CI yang baik adalah antara 12 sampai 16 derajat 12 sampai 16%. Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan pada Formula 1 memiliki nilai CI 26%, Formula 2 17%, dan Formula 3 20%. Formula 1 memiliki nilai CI yang jelek dibanding Formula 2 dan Formula 3 karena formula amilum masuk dalam kategori jelek. Karena nilai hasil dari Formula 1 lebih besar dibandingkan dari Formula 2 dan 3. Yang kelima, rasio Hausner. Langsung ke hasilnya, yaitu
Formula 1 memiliki rasio Hausner yang baik dibanding Formula 2 dan 3. Karena kurang dari 1,28 yang berarti serbuk cenderung mudah mengalir. Yang keenam, kelembaban. Penetapan kelembaban bertujuan untuk mengetahui kadar air pada granul yang telah dibuat setelah mengalami pengeringan. Pengeringan bermaksud untuk mengontrol agar massa granul tidak mudah ditumbuhi jamur dan mikroba. Pengujian kelembaban dilakukan dengan menggunakan alat moisture analyzer. Granul yang baik memiliki kelembaban 2-5%. Pada pengujian ini, Formula 1, 2, dan 3 memperoleh kelembaban dengan nilai lebih dari 50%. 5%. Hal tersebut dapat mengakibatkan sifat tablet mudah rapuh. Selanjutnya, evaluasi karakteristik tablet. Yang pertama, keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat keseragaman dosis obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap tablet diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan tablet tersebut. Pengujian keseragaman bobot dapat dilakukan dengan menggunakan neraca analitik. Bobot tablet sebesar 400 mg termasuk pada rentang 417,5 sampai 482,5 mg, maka akan digunakan penyimpanan bobot rata-rata untuk 2 tablet, tidak lebih dari 5%. Pada hasil pengujian ini, bahwa semua formula memiliki nilai keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan, karena tidak ada formula tablet yang menyimpang dari rentang keseragaman bobot. Yang kedua, keseragaman ukuran. Pengujian keseragaman ukuran yaitu pengujian ketebalan dan diameter tablet dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Persyaratan yang diterapkan oleh Pharmacope Indonesia 3 menyatakan bahwa diameter tablet tidak lebih dari 3 dan kurang dari 1/3 tablet tebal tablet. Yang ketiga, kekerasan. Kekerasan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan pengangkutan. Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan alat hand nurse tester. Kekerasan tablet ideal pada rentang 4-10 kg. Pada tablet 3 menunjukkan bahwa Formula 1 4% memiliki kekerasan yang kecil dan Formula 3 8% memiliki kekerasan yang paling besar. Namun semua formula memiliki kekerasan yang memenuhi persyaratan karena tidak ada formula tablet yang menyimpang dari rentang kekerasan tablet yaitu 4-10 kg. Yang selanjutnya, kerapuhan. Evaluasi kerapuhan untuk melihat seberapa besar gesekan antar tablet dan jatuhan tablet terhadap pengurangan bobot tablet sebelum dan setelah diuji, serta untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan pada waktu pengemasan dan pengiriman. Pengujian kerapuhan menggunakan alat friability tester. Pada tablet 3 menunjukkan bahwa formula amilum yang memiliki nilai kerapuhan yang memenuhi syarat
karena 0,92 kurang dari 1%. Sedangkan formula 2 dan formula 3 tidak memenuhi syarat tablet yang ideal karena nilai kerapuan berturut-turut 2,33 dan 1,9 melebihi persyaratan yang ditetapkan yaitu kurang dari 1%. Untuk selanjutnya, waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui lamanya waktu hancur tablet di dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan integration tester. Tablet yang tidak bersalut, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 6 tablet kurang lebih dari 15 menit. Pada tabel yang sebelumnya, bahwa formula 1, formula 2, formula 3 tidak hancur selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, evaluasi karakteristik tablet. Penetapan kadar ditentukan untuk mengetahui kandungan di dalam tablet aminopilin. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, bahwa tablet aminopilin mengandung teofilin tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah tertera pada etiket. Pada tabel tadi menunjukkan bahwa formula 1 memiliki kandungan aminofilin memenuhi syarat yang ditetapkan karena memiliki nilai keseragaman kandungan berturut-turut pada formulasi 1. Namun, pada formulasi 2 dan 3 memiliki nilai keseragaman kandungan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena memiliki nilai keseragaman kandungan yang lebih dari yang diterapkan. Sehingga disimpulkan bahwa pada formulasi 2 dan formulasi 3 memiliki kadar kandungan yang tidak homogen. Yang terakhir, uji disolusi. Uji disolusi adalah suatu metode in vitro yang digunakan untuk mengetahui pelepasan obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk yang terlarut. Semakin lama waktu uji disolusi, maka semakin meningkat persen disolusi, yang artinya semakin banyak zat aktif yang terlarut dalam cairan tubuh. Persyaratan disolusi tablet yang ideal tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera di label yang akan terdisolusi dalam 45 menit. Pada tabel ini menunjukkan bahwa ketiga formulasi tidak mengalami peningkatan, namun mengalami fluktuasi. Sedangkan hasil persen disolusi pada menit ke-45 pada formula 1 sebesar 44,900. Formula 2, untuk formula 1 sebesar 44.900, untuk formula 2 sebesar 33.585 dan formula 3 26.188. Hasil tersebut kurang baik karena ketiga formulasi pada menit ke-45 tidak mencapai persen disolusi yang ditetapkan, yaitu 80%. Dan perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai uji disolusi karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa formula tablet yang mengandung bahan penghancur atau disintegram formula 1, formula 2, formula 3 menghasilkan tablet memenuhi persyaratan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.